Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu 3 tentang Python data struktur. Dan ada dua, yaitu primitif. Yang pertama itu primitif, ada integer, string, float, dan boolean. Yang keduanya itu ada non-primitif, list, tuple, set, dan dictionary. Jadi yang pertama itu kita membuat list, explore data struktur list, yaitu mylist. Mylist 0,10,41.5, Dalila files. Ini adalah mylistnya adalah variabel. Kemudian ini biasa disebut dengan menunjukkan list di Python. Terus ada list bisa menyimpan berbagai tipe data sekaligus. Isi listnya itu ada 0 adalah integer, 10 integer, 41.5 adalah float, Dalila adalah string, dan files adalah boolean. Konsep pentingnya itu struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Kemudian ada mengetahui tipe data. Tipe datanya itu type mylist. Jadi fungsi type digunakan untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Dan outputnya ada list. Artinya mylist adalah tipe data list. Kemudian melihat semua fungsi pada list. Di sini dir mylist. Dir digunakan untuk melihat semua metode atau fungsi yang dimiliki objek. Contoh metode yang muncul seperti ini. Artinya list memiliki banyak fungsi bawaan untuk mengolah data. Kemudian ada melihat penjelasan fungsi. Help mylist sort. Jadi help digunakan untuk melihat dokumentasi atau penjelasan dari fungsi. Selanjutnya di sini ada outputnya dan ada list dengan berbagai tipe data. Yaitu beragam struktur data, mylist 10, Dalila 14.5, file 134. Jadi list ini berisi indeksnya 0 isi 10, kemudian 1 isinya Dalila, kemudian 2 14.5, 3 files, dan 4-nya itu 134. Hal penting, list boleh berisi list lain. Ini disebut dengan nested list. Kemudian ada menampilkan isi list, yaitu print mylist. Print mylist digunakan untuk menampilkan isi variabel ke layar. Outputnya 10, Dalila, 14.5, files, 134. Kemudian mengakses data pada list, yaitu mylist 4. Jadi penjelasannya itu mengambil data pada indeks keempat. Indeks list dimulai dari 0. 0 adalah 10, 1 adalah Dalila, 14 adalah 2, files adalah 3, 134 itu adalah 4. Sehingga muncul outputnya itu di mylist 134. Kemudian mengakses indeks yaitu mylist 0. Sehingga mylist 0 ini adalah mengambil data pada indeks pertama, yaitu menghasilkan output 10. Kemudian ada menghitung jumlah data. Menghitung jumlah data yaitu print len mylist. Len digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list. Kemudian sehingga menghasilkan output 5. Seterusnya ada menampilkan list. Menampilkan list mylist. Mylist adalah menampilkan isi
list di notebook. Outputnya 10, dalila 14,5, file 134. Kemudian menggunakan indeks negatif. MyList -1. Penjelasannya, indeks negatif berarti mengambil dari belakang -1, 134, -2 files, -3, 14.5, -4 dalila, -5 itu 10. Kemudian sehingga menghasilkan output 134. Seterusnya mengambil data pertama dengan negatif, yaitu MyList -5, sehingga menghasilkan output 10, karena -5 adalah elemen pertama. Kemudian menggunakan switching MyList 3 banding 5. Penjelasan, jadi switching digunakan untuk mengambil sebagian data list dari list. Formatnya itu ada list start banding stop. Jadi startnya itu 3, stopnya itu 5. Kemudian adapun contohnya itu files indeks 3 adalah false, indeks 4 adalah 1, 3, dan 4, sehingga menghasilkan output file 1, 3, 4. Kemudian ada slicing tanpa start index, yaitu MyList 4. Sehingga jika start tidak ditulis, otomatis mulai dari 0, artinya 0 sampai 3. Dan menghasilkan output 10, dalila 14.5 files. Kemudian ada slicing menghilangkan data terakhir, yaitu MyList -1. Artinya ambil semua data kecuali yang terakhir, sehingga menghasilkan output 10, dalila 14.5 files. Kemudian ada MyList -4 banding -2, yaitu slicing dengan indeks negatif, sehingga perhitungannya -4 adalah dalila, -3 adalah 14.5, -2-nya itu adalah files yang diambil adalah dalila sampai 14.5, sehingga outputnya menghasilkan dalila 14.5. Kemudian slicing tanpa stop, MyList 3 banding 1. Jika stop tidak ditulis, berarti sampai elemen terakhir, output file 1, 3, 4. Kemudian ada MyList -4, -2 ini adalah slicing dengan indeks. Kode ini menggunakan slicing dengan indeks negatif, sehingga menghasilkan output 14.5. Kemudian ada menghasilkan output dalila 14.5. Kemudian ada slicing sampai akhir list, MyList 3 menghasilkan output file 134, karena jika stop indeks tidak ditulis, Python akan mengambil data sampai elemen terakhir. Kemudian ada mengambil data mulai dari indeks 3 sampai akhir, sehingga menghasilkan output file 134. Kemudian ada mengubah nilai dalam list. Mengubah nilai dalam list ini ada MyList 0-100. Jadi kode ini digunakan untuk mengubah nilai pada list, sehingga MyList di mana nanti akan berubah. Kemudian berubah seperti 100, dalila 14.5, file 134, karena indeks 0 yang awalnya 10 diganti menjadi 100. Kemudian selanjutnya itu ada MyList 4, mengambil elemen kelima dari list MyList yang menghasilkan output 134. Kemudian ada MyList 4 kosong, yang dimana mengambil elemen pertama dari list yang menghasilkan
dari list 134 yang menghasilkan output 1. Kemudian ada mylist 41 yaitu ada mylist 41 yang mengambil elemen dari indeks 1 sampai akhir pada 134 yang menghasilkan output 3,4. Kemudian ada mylist 4 banding minus 1 yang dimana mengambil elemen dari awal sampai sebelum elemen terakhir yang menghasilkan output 1 dan 3. Kemudian ada new list yang dimana 1,05 11 hello true 1 tes yang membuat list baru berisi berbagai tipe data atau nestorialized. Kemudian ada mengeluarkan item hello dan true. Selanjutnya itu list bersifat mutable sehingga kita bisa resign dan delete elemen list, yang dimana mylist menampilkan isi list yang outputnya menghasilkan 100 dalila, 14,5 files, 1,3,4. Kemudian ada mylist 0 sama dengan 21 mengubah elemen pertama pada list menjadi 21. Kemudian ada mylist menampilkan list setelah diubah yang menghasilkan output 21 dalila, 14,5 file, 1,3,4. Kemudian ada value pada list yang resign tidak harus satu tipe data. Di sana mylist 3 ganti ke string, kemudian mengubah elemen indeks ketiga menjadi string, ganti ke string. Kemudian ada mylist yang menampilkan isi list setelah diubah yang menghasilkan output 21 dalila, 14,5 ganti ke string 1,3,4. Kemudian ada mylist 3 atau files yang dimana mengubah lagi elemen indeks ke 3 menjadi files. Kemudian ada mylist menampilkan list setelah perubahan output 21 dalila, 14,5 file, 1,3,4. Kemudian resign multi item list dengan menggunakan slice dimensi slice dengan list yang diinputkan sama. Ada mylist 0.2 sama dengan 33 word adalah mengganti elemen indeks 0 sampai 1 dengan 3 selanjutnya itu ada built-in function pada list, yang dimana fungsi ini memudahkan kita untuk mengakses, menghitung, atau memproses data di dalam list. Yang pertama itu ada event. Event adalah menambah satu list elemen di akhir list. Kemudian seperti di sini ada beberapa codingan event. Selanjutnya itu ada menghitung jumlah kemunculan suatu nilai dalam list. Setelah itu ada insert. Kemudian itu ada insert. Insert adalah menambahkan elemen pada posisi indeks tertentu. Itu seperti pada ini codingannya. Kemudian ada index. Index adalah mengetahui posisi indeks suatu elemen dalam list. Terlebih satu ditemukan pada list, maka yang dikembalikan yang pertama ditemukan. Ada mylist index 3.14 selain mylist. Kemudian selanjutnya itu di sini juga ada di built-in function pada list ada event, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, dan reverse sort. Kemudian di sini ada struktur data type.
tuple. Yang pada Python, tuple adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai satu variabel. Di sini ada tuple ditulis menggunakan tanda kurung biasa, bentuk umum item 1, item 2, dan item 3. Kemudian ada tipe mytuple. Tipe mytuple ini adalah digunakan untuk mengecek tipe data variabel dan hasil menunjukkan bahwa variabel tersebut bertipe tuple. Kemudian dir mytuple. Kemudian ada di sini dir mytuple adalah pada Python fungsi dir digunakan untuk menampilkan daftar atribut dan metode yang dimiliki oleh satu objek. Kemudian ada help mytuple. Sini help mytuple ada tuple index. Pada Python fungsi help digunakan untuk menampilkan dokumentasi atau penjelasan dari suatu fungsi atau metode. Kemudian di sini ada heterogen tapi immutable item tidak dapat di-resign atau delete, yang dimana tuple dapat menyimpan berbagai tipe data heterogen tetapi isinya tidak bisa diubah atau dihapus immutable setelah dibuat. Kemudian ada tuple packing. Tuple packing adalah tuple proses menggabungkan beberapa nilai menjadi satu tuple secara otomatis. Artinya beberapa nilai dimasukkan ke dalam satu variabel sehingga menjadi sebuah tuple. Ada tuple seperti ini. Kemudian ada tuple unpacking, yaitu tuple unpacking adalah proses mengambil atau memisahkan nilai-nilai dari sebuah tuple ke beberapa variabel. Artinya setiap elemen dalam tuple akan dimasukkan ke variabel yang berbeda. Yang dimana ada x, y, z, x, y, z. Kemudian selanjutnya ada built-in function pada tuple. Karena tuple bersifat immutable, tidak bisa diubah, maka jumlah metode yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan list. Count digunakan untuk menghitung berapa kali satu nilai muncul dalam tuple index. Digunakan untuk mengetahui posisi indeks suatu nilai dalam tuple. Kemudian di sini ada struktur dataset. Struktur dataset pada Python set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang unik. Tidak boleh ada nilai yang sama. Set ditulis menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Set digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang unik dan tidak berurutan sehingga tidak ada elemen yang sama di dalamnya. Yang dimana tidak menyimpan data duplikat, auto sorting alphanumeric, heterogen tapi immutable. Kemudian item-item tidak dapat di-resign atau di-delete, tidak menyimpan data duplikat, set auto sorting alphanumeric. Kemudian di sini ada set support with function. Kemudian ada set support built-in function, yaitu set memiliki beberapa fungsi bawaan built-in function yang digunakan untuk mengolah data di dalam set, yang dimana ada add, add adalah digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam set. Kemudian ada remove, digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari set. Discard digunakan untuk menghapus elemen dari set tanpa error. Jika elemen tidak ada, kemudian pop digunakan untuk menghapus elemen secara acak dari set. Dan clear digunakan untuk menghapus semua elemen dalam set. Len digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam set. Kemudian max digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dalam set. Kemudian selanjutnya itu ada struktur data di dictionary, yaitu pada Python dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Bentuk umum dictionary adalah key,
1 value 1, K2 value 2, dan seterusnya. Jadi berpasangan dalam bentuk K value, yaitu K digunakan sebagai nama atau penanda data. Value merupakan nilai dari K yang tersebut. Setiap data dalam dictionary selalu berpasangan antara K dan value. Kemudian ada show all element in dictionary. Menampilkan semua elemen dalam dictionary berarti menampilkan semua pasangan K dan value yang ada di dalam dictionary. Kemudian ada selanjutnya itu access value BK in dictionary, yaitu access value BK adalah cara mengambil nilai value dari dictionary dengan menggunakan kunci K tertentu. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan K dan value, sehingga untuk mendapatkan nilai kita harus memanggil K-nya. Kemudian ada change value BK in dictionary, yaitu value BK adalah cara mengubah nilai value pada dictionary dengan menggunakan K tertentu. Untuk mengubah value kita cukup memanggil K lalu memberikan nilai baru. Kemudian ada delete item dictionary BK, yang dimana delete item dictionary BK adalah cara menghapus pasangan K dan value pada dictionary menggunakan K tertentu. Seperti ini. Kemudian ada built invocation pada dictionary. Built function pada dictionary adalah fungsi bawaan Python yang dapat digunakan untuk mengolah atau memproses data pada dictionary. Beberapa contoh built function yang sering digunakan adalah len untuk mengetahui jumlah item dictionary, case untuk menampilkan semua K pada dictionary, values untuk menampilkan semua value di dictionary, item untuk menampilkan pasangan K dan value. Kemudian ada clear untuk menghapus semua item dictionary. Oke, selanjutnya itu ada menggunakan get, mengambil value pada dictionary berdasarkan K. Get adalah fungsi pada dictionary yang digunakan untuk mengambil nilai value berdasarkan K tertentu. Berbeda dengan cara biasa, get tidak menghasilkan error jika K tidak ditemukan, tetapi akan mengambilkan nilai non. Kemudian mengambil semua K pada dictionary sebagai list untuk mengambil semua K pada dictionary. Kemudian mengambil semua value pada dictionary sebagai list, yaitu untuk mengambil semua value pada dictionary kita dapat menggunakan fungsi value. Fungsi ini akan menampilkan semua nilai yang ada di dalam dictionary. Kemudian ada access subject dictionary adalah jika ingin dalam bentuk list, hasil dari value dapat diubah menggunakan list. Kemudian ada blok pertama merupakan dictionary paling luar. Blok setelah adalah dictionary yang ada di dalam. Dari dictionary luar terlebih dahulu, lalu K dari dictionary di dalamnya. Blok pertama merupakan dictionary paling luar. Blok setelahnya adalah dictionary yang ada di dalam sub dictionary. Kemudian yang terakhir ada struktur convention, yaitu set, list, tuple, dictionary, yang dimana struktur convention adalah proses mengubah satu jenis struktur data ke struktur data lainnya. Di Python menggunakan fungsi bawaan. Beberapa fungsi yang digunakan yaitu set, mengubah data menjadi tidak ada duplikasi dan tidak berurutan. List, mengubah data menjadi list data berurutan dan dapat diubah. Kemudian di sini ada juga tuple, mengubah data menjadi tuple, data berurutan tetapi tidak dapat diubah. Kemudian yang terakhir itu ada dictionary, mengubah data menjadi dictionary yang berisi pasangan K dan value. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.